teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, kini mungkin banyak sekali yang bertanya semenjak Indonesia ini dilatih oleh Sintayong, memang banyak sekali kontroversi yang terjadi. Dari beberapa kontroversi dari Sintayong dengan klub Liga 1, dengan pelatih-pelatih Liga 1 seperti Bernardo Tavares, kemudian Thomas Doll, dan juga beberapa pelatih lainnya. Ini memang menjadi hal yang sangat sulit diterima bagi Sintayong. Memang Sintayong ini tipikal pelatih yang disiplin, kemudian memiliki konsistensi, dan juga tidak memilih pemain-pemain yang memang menjadi idaman dari beberapa tokoh-tokoh kemudian dimainkan di Timnas Indonesia. Artinya memang Sintayong ini tidak ingin para pemain Timnas Indonesia ini hanya dimainkan ketika ada instruksi orang dalam. Nah, Sintayong ini memang menjadi pelatih Timnas yang memang memiliki prinsip dan juga idealis. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya ingin membahas tuntas mengenai bagaimana reaksi Sintayong dan juga beberapa komentar dari tim pelatih Sintayong mengenai beberapa berita yang beredar bahwa ada grup anti Sintayong. Nah, tentu kita harus pulang lagi atau flashback ke beberapa minggu yang lalu. Erick Thohir selaku ketua PSSI sudah bertemu dengan sosok Sintayong untuk membahas kelanjutan proses perpanjangan kontrak. Nah, ini memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan saya sependapat dengan teman-teman semua. Kita ingin Sintayong ini diperpanjang oleh PSSI, dan benar saja PSSI melalui Erick Thohir sudah memberikan sinyal yang terbaik bahwa ada event Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan juga Piala AFF ini akan tetap ditukangi Sintayong. Dengan hal itu di Piala Asia ini akan dimainkan di bulan Januari 2024. Artinya memang dengan kontrak Sintayong yang berakhir 2023, kita sudah mendapatkan clue atau mendapatkan sinyal bahwa Sintayong akan diperpanjang. Kemudian juga Sintayong juga sudah memberikan statement melalui laman Instagramnya bahwa dia sangat menyukai tantangan baru dan akan menerimanya di Timnas Indonesia. Kalian juga bisa lihat di Instagram Coach Sintayong. Nah, namun saya akan langsung saja membahas mengenai isu dan juga memang berita yang sudah beredar bahwa ada grup pelatih lokal yang memang tidak menyukai adanya Sintayong. Karena mengapa? Dengan diperpanjangnya Sintayong ini akan membuat problematika baru atau permasalahan baru lantaran Sintayong dianggap gagal semenjak menukangi Timnas pada 2019 hingga saat ini. Sintayong dianggap gagal karena tidak memiliki prestasi sama sekali di Timnas Indonesia. Nah, alasan setelah saya baca di beberapa media, alasan mengapa Sintayong ini dibenci atau memang sangat tidak disukai oleh pelatih lokal ini karena beberapa faktor Yang pertama tentu STY ini pro dengan program naturalisasi. Nah, mengapa Timnas Indonesia tidak mengandalkan para pemain lokal, dan Sintayong ternyata memang di tahun-tahun ini sangat gencar sekali untuk melakukan program-program naturalisasi. Kemudian yang selanjutnya, alasan pelatih lokal membenci Sintayong yakni para pelatih lokal ini menilai Timnas Indonesia tidak ada progres yang berarti di bawah asuhan Sintayong. Kemudian yang kedua, Coach Shin selalu melaksanakan atau melakukan TC jangka panjang sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap pelatih tim atau pelatih klub dan juga pelatih-pelatih lokal. Nah, itulah beberapa alasan pelatih lokal tidak menyukai Sintayong sehingga membuat grup anti STY. Nah, namun setelah saya lihat dari permasalahan ini hanyalah sebatas kritik, teman-teman. Tidak ada dari pelatih lokal yang memberikan saran bagi Sintayong ataupun pelatih Timnas Indonesia yang lain. Menurut saya ini wajar saja dan bagus-bagus saja ketika mengkritik, tetapi harus memberikan solusi atau saran terbaik. Oke, saya akan mereview atau membahas yang pertama. STY pro dengan program naturalisasi. Artinya memang
naturalisasi atau pemain keturunan ini diambil STY atau Sintayong ini memang karena pemain lokal dianggap belum bisa memenuhi kriteria. Nah, mungkin jika pelatih lokal atau pemain lokal memiliki kriteria atau di atas rata-rata dibanding pemain-pemain timnas lainnya, saya pikir Sintayong tidak akan mungkin mengambil pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, karena Sintayong percaya dengan pemain-pemain lokal itu sendiri. Nah, apakah Sintayong saat ini tidak percaya dengan pemain-pemain lokal? Jawabannya tentu juga percaya. Namun Sintayong ingin melihat bahwa Indonesia ini adalah potensinya besar untuk para pemain keturunan. Selagi bisa dimanfaatkan, dan itu akan menjadi hal bagus. Apalagi Indonesia memang memiliki postur yang saat ini kita ketahui ya, 175, 180, berbeda dengan pemain-pemain keturunan yang memiliki postur tinggi, kemudian pengalaman juga baik. Tidak ada salahnya untuk dicoba di Indonesia sebagai bahan percontohan untuk pemain-pemain lokal, dan itu maksud dari Sintayong. Oke, clear untuk permasalahan pertama, teman-teman ya. Jadi harapannya pelatih lokal ini jangan cuma memberikan kritik tetapi tidak memberikan solusi. Tentu jawabannya kembali lagi, jika pemain lokal kualitasnya lebih tinggi ataupun setara dengan pemain keturunan, Sintayong juga tidak akan mungkin untuk menaturalisasi atau mengambil pemain keturunan. Nah, kemudian pelatih di sini coaching selalu melaksanakan TC jangka panjang. Ini pun juga sudah dijelaskan oleh Sintayong ya beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya dia juga setuju dengan pelatih-pelatih yang mengatakan bahwa sebenarnya pemain-pemain ini seharusnya digembleng saja di klub, kemudian ketika TC tidak harus menggunakan jangka panjang karena mereka sudah bisa bermain dan memiliki jam terbang banyak di klub. Namun kenyataannya di Indonesia itu tidak seperti di negara-negara Eropa ataupun negara-negara Amerika, karena Indonesia saat ini masih proses pengembangan, baik itu infrastruktur, kemudian liga, dan juga beberapa aspek. Jadi tidak bisa disamakan antara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kemajuan dalam hal sepak bola. Nah, kemudian Ketua Umum PSSI pun, yakni Erick Thohir, juga sepakat dengan statement Sintayong ini yang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa langsung memiliki track record kemudian progres yang cepat, harus dari dasar terlebih dahulu. Nah, menurut saya juga proses Sintayong ini ya, untuk membenahi sepak bola nasional, dia membenahi fondasinya terlebih dahulu dengan membentuk tim U19, U20, kemudian U23 dan timnas senior. Itu sudah sangat tepat karena dirinya memang tujuan ataupun alasan dia merangkap sebagai pelatih dari ketiga jenjang umur ini adalah seperti itu, agar timnas Indonesia memiliki pondasi yang kokoh, kemudian keberlangsungan. Nah, ini sudah terjadi ketika sosok Pratama Arhan mulai diorbitkan di timnas senior, kemudian Witan Sulaiman diorbitkan di timnas senior, kemudian Rizky Ridho yang sudah diorbitkan di timnas senior, padahal usianya saat ini masih sangat-sangat muda, 21, 22. Ada juga seperti sosok Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate. Itu adalah hasil-hasil produk Sintayong dari pembinaan timnas dan berjenjang ke hingga senior. Nah, ini yang menjadi hal bagus. Nah, kemudian polemik saat ini adalah yakni grup anti STY ini apakah mendapatkan respon langsung dari STY. Nah, akhirnya melalui tim kepelatihan dari Sintayong ini langsung memberikan reaksi terhadap respon dari grup anti Sintayong ini. Nah, ini akan menjadi hal yang memang sangat sulit ya bagi pecinta sepak bola nasional yang khususnya pro dengan STY ya, bahwa STY ini juga memiliki beberapa ya bisa dibilang ini akan menjadi hadiah jika STY nanti diperpanjang oleh PSSI, karena dirinya memang memiliki peran yang sangat sentral bagi timnas Indonesia. Nah, di sini saya akan membacakan ya dari Nova Arianto. Nova Arianto ini langsung memberikan respon terhadap
apa yang dilontarkan oleh pelatih-pelatih lokal. Di sini Coach Nova Arianto juga mewakili dari pesan ya, atau mewakili statement dari Sintayong, karena dia juga asisten Sintayong. Dia langsung mewakili bahwa Sintayong berpesan kepada Coach Indra Safri, semoga beliau diberikan kelancaran, kemudahan di SEA Games yang tahun ini dan diberikan yang terbaik. Kemudian Nova juga menjawab pertanyaan mengenai keberadaan grup anti Sintayong di kolom komentar. Ya, kebetulan saya baru tahu kalau ada grup tersebut, jawab Nova Arianto. Mengenai grup tersebut kebetulan saya baru dengar Mas, dan seandainya benar ada kami, ada rasa kami, itu adalah hal yang wajar karena pro dan kontra itu pasti ada. Tapi yang harus digarisbawahi, semua punya tujuan yang sama, yakni melihat timnas berprestasi. Nah, jadi Nova Arianto ini mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak terlalu mempermasalahkan dengan hal tersebut. Bahkan Nova Arianto dan juga Sintayong dalam hal ini pun menganggap hal ini adalah hal yang santai untuk ditanggapi. Karena apa? Lagi-lagi adalah proses ini memang pasti ada yang menghambat, dan apapun itu hambatan, tujuannya pun tetap sama. Artinya pro kontra antara pelatih lokal dan juga pelatih asing ini memang tidak akan ada hentinya. Ditambah lagi saat ini Coach Indra Safri memakai pemain-pemain asli atau pemain-pemain lokal. Dengan statement Indra Safri kemarin bahwa kita ingin memberdayakan pemain lokal, seolah-olah ini akan menjadi kontradiksi antara Sintayong yang selalu mengunggulkan pemain keturunan dan juga Coach Indra Safri yang selalu mengunggulkan pemain-pemain lokal. Namun yang jelas ini adalah bagaimana pandangan dari beberapa pelatih top ini, dan harapannya adalah timnas Indonesia mampu berprestasi, bukan malah dari petinggi-petingginya harus memiliki kepentingan masing-masing sehingga menghancurkan bakat-bakat pemain timnas Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang tanggapan dari statement dari asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto yang sekaligus mewakili STY? Apakah kalian setuju jika sosok STY ini diperpanjang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.